Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Saida Ilyas, mahasiswa Akademi Ilmu Komputer Ternate, jurusan Teknik Komputer, kelas TK2. Pada video kali ini, di mana saya akan menerangkan atau menjelaskan soal yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Palaroma Lorumbia. Untuk soalnya, itu jelaskan sistem kerja jaringan seluler dan proses handover dilengkapi dengan gambar. Kita masuk yang pertama, itu sistem kerja jaringan seluler didasarkan pada teknologi komunikasi nirkabel yang memungkinkan pengiriman data dan sinyal suara antar perangkat seluler seperti ponsel dan jaringan penyediaan layanan. Jaringan seluler menggunakan konsep sel untuk membagi wilayah geografis menjadi area kecil yang disebut sel. Setiap sel dilengkapi dengan stasiun dasar yang terdiri dari antena dan peralatan jaringan lainnya. Ada beberapa langkah-langkah utama dalam sistem kerja jaringan seluler, itu ada 6. Pertama, registrasi. Saat ponsel dinyalakan di dalam jangkauan jaringan seluler, ia akan mencari sinyal dari stasiun dasar terdekat. Habis itu, ponsel kemudian mengirim permintaan registrasi ke stasiun dasar untuk terhubung ke jaringan. 2. Alokasi saluran. Setelah registrasi berhasil, stasiun dasar akan mengalokasikan saluran komunikasi kepada ponsel. Saluran ini dapat berupa saluran suara untuk panggilan telepon atau saluran untuk transfer data. 3. Koneksi ke jaringan inti. Setelah ponsel terhubung ke stasiun dasar akan meneruskan panggilan atau data ke jaringan inti. Jaringan inti merupakan bagian dari infrastruktur penyediaan layanan seluler yang mengolah semua panggilan, pesan, dan data yang dikirim atau diterima oleh ponsel. 4. Penentuan route. Jaringan inti akan menentukan route terbaik untuk mengirim panggilan atau data ditunjukkan di tujuan yang diinginkan. Ini melibatkan perutean melalui berbagai peralatan jaringan seperti switch, router, dan gateway. Masuk ke nomor 5, yaitu pengiriman data. Setelah route ditentukan, data atau sinyal suara akan dikirim melalui jaringan seluler menggunakan saluran yang dilokasikan sebelumnya. Data dikemas menjadi paket dan dikirim melalui saluran yang tersedia. 6. Penerimaan dan dekompresi. Pada sisi penerima, ponsel atau perangkat lainnya akan menerima paket data atau sinyal suara yang dikirimkan melalui jaringan. Kemudian, mereka mendekompresi data dan mengubahnya kembali menjadi format yang dapat dipahami oleh pengguna. Proses ini terjadi secara berkesinambungan saat ponsel berpindah antara sel dalam jangkauan jaringan seluler. Ketika ponsel bergerak keluar dari area jangkauan satu sel, stasiun dasar yang baru akan menangkap sinyal dan proses registrasi akan diulang untuk memindahkan koneksi ke sel yang baru. Masuk ke proses handover. Proses handover dimulai ketika mendeteksi sinyal pilot. Apa sih itu sinyal pilot? Sinyal pilot merupakan sinyal yang dijadikan sebagai acuan oleh mobile station untuk mengenali dan membedakan identitas dari masing-masing base station yang secara signifikan lebih kuat dibandingkan kanal traffic forward lainnya yang ditunjukkan kepada MS atau mobile station tersebut akan mengirimkan pesan pilot measurement ke BS atau base station. Kandidat dengan sinyal terkuat tadi sekaligus menginstruksikan untuk memulai proses handover. Call setter tersebut akan mengirimkan pesan handover request ke MS.
Kel sitter tersebut akan mengarahkan pesan handover direction ke MS, mengarahkannya untuk melakukan handover. Setelah mengeksekusi pesan handover, direction tersebut, MS akan mengirimkan pesan handover completion pada kanal traffic reverser yang baru. Pada saat handover, supervisi dipersingkat. MSC atau Mobile Switching Center melakukan prioritas pendudukan kanal pada MS yang ada yang akan mengalami handover. Dapat digambarkan seperti gambar berikut. Pada gambar berikut juga saya akan menjelaskannya. Untuk yang satu, MS hanya dilayani oleh Kel A dan active set hanya terdiri dari pilot A. MS mengukur pilot B diperoleh kecenderungan TADD. MS mengirim pesan hasil ukuran pilot B dan memindahkan status pilot B dari neckboard ke kandidat set 2. MS menerima pesan dari Kel A berisi PN, offset, Kel B, dan lokasi walls kode untuk TCH atau tingkat keberhasilan handover. Dan MS start komunikasi menggunakan TCH tersebut. 3. MS memindahkan status pilot B dari kandidat set ke active set. MS mengirim pesan handover completed atau lengkap. Sekarang ada 2 pilot yang aktif. 4. MS mendeteksi pilot A jatuh T-drop. MS start mengaktifkan timer. 5. Timer mencatat T-drop. MS mengirim PSMM atau kepanjangannya Pilot Strike Measurement Message. 6. MS off direct message. Pesan ini berisi hanya PN offset Kel B atau tanpa PN offset Kel. 7. MS memindahkan status pilot A dari active set ke neckboard set untuk kelangsungan komunikasi seluler. Handover sangat diperlukan agar percakapan yang terjadi pelanggan akan tetap berlangsung tanpa terputus, meskipun pelanggan berpindah sel atau wilayah. Pada saat MS bergerak dari satu sel ke sel lainnya, traffic pada sel sebelumnya harus diubah ke kanal traffic dan kanal kontrol sel yang baru. Oke, sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.